Oke, selamat siang Thinkers, dimanapun kalian berada. Hari ini bersama saya Ibra dan Setia. Yoi. Jadi teman-teman Thinkers sesuai judul ya, kita akan membahas kehidupan di Indonesia dan di luar negeri ya. Kenapa kok topik ini kita bahas? Karena merespon ramainya cuitan warga net ya, warga di Yang sempat internet. viral ya beberapa Mm-mm, waktu yang lalu. ha-ha. Yang kayaknya sekarang juga masih relevan kok. Karena kita akan membahas kesejahteraan hidup ya di Indonesia dan di luar negeri gitu Tinker. Jadi buat teman-teman yang kayak masih menimbang untuk hidup di luar negeri, mungkin video ini cocok untuk kalian. Dan yang menimbang untuk hidup di Indonesia juga cocok juga video ini. Nah, sebenarnya pertanyaan basic dulu nih. Tapi kayaknya ini Bu Tia dulu sih ya yang ngasih pendapat ya. Jadi Bisa. aku punya pertanyaan tuh, Apa tuh? apa yang dipertimbangkan orang-orang kalau mau hidup di suatu wilayah atau di suatu negara gitu. Menurut Putih apa tuh kira-kira? Kalau mau hidup, biasanya kan ada dua. Kita Hmm, mau yang pendidikan atau yang mau cari kerja dulu. hmm, 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 Nah, kalau dari aku karena sedang di tahap yang kerja nih. hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. menurut aku yang penting yang pertama adalah gimana cara kebanyakan perusahaan atau aturan di Oke, perusahaan di negara tersebut itu menyejahterakan karyawannya. oke. Nah, ada satu video yang menarik nih buat aku. Jadi Hmm, pernah ada seorang apa tuh? konten kreator dari Indonesia, dia mau mencari Hmm. part-timer nih di Jepang, tapi dia tinggal di Oh, Jepang. Nyari part-timer di oke. Jepang, terus mau nyebar lowongan istilahnya Iya. di Jepang itu, tapi ada banyak banget syarat yang harus dipenuhin ke Oh. calon karyawan yang mau dia ambil, kayak gitu. Nah, Hmm, kalau hmm, dari kita kan hmm, ya udah umur sekian, laki, hmm, perempuan, terus hmm, bisa hmm, ini, bisa hmm. ini, bisa Iya, ini, iya, iya, good iya. looking lah atau apa, nah kayak gitu. Tapi kalau Hmm, hmm, mereka itu mengutamakan peraturannya. Jadi dia hmm. sejahtera nggak sih kalau misalnya bekerja sama kita? Oke, katakanlah aku Oh, oke, yang oke. cari karyawan ya di Jepang. Hmm, 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 Jadi hmm. aku harus bisa memenuhi, misal nih, kita ngasih part-time-an 4 jam doang. Hmm, Nah, hmm, dalam hmm, 4 jam hmm. itu ya udah 4 jam aja, nggak boleh ada lembur, nggak boleh ada Oh, telat oke, bayar, nggak oke, oke, boleh oke. keluar dari ini, terus nggak Hmm, boleh hmm, 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 ini, hmm. terus ada kesehatan juga. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak memenuhi salah satu dari itu lowongan tuh nggak boleh diposting di berbagai job Oh, portal di Jepang, kayak oke, oke, gitu. oke. Nah, Berarti aku mau yang kayak gitu sih. berarti Yang kayak ada faktor kayak semacam sistem yang jadi standar minimum buat pelaku bisnis ya di sana ya. bener, pelaku bisnis. Dan uniknya tuh kalau aku tahu di Jepang tadi itu emang Mhm. industrinya yang tumbuh itu banyak. Yang ku dengar juga dari testimoni dosenku yang pernah hidup di Jepang dan cari duit di Jepang itu saking banyaknya pebisnis di sana itu orang untuk melakukan sesuatu itu sedikit karena ya faktor bonus demografinya kan kecil ya. Iya. Di sini kan over di Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan mereka kok sampai seterbuka itu sama pekerja dari luar negeri. Nah, tapi kalau pendapatku yang tentang kenapa kok bukan sorry, faktor yang dipertimbangkan orang untuk hidup di suatu wilayah itu menurutku ada di faktor pertumbuhan negara itu. Yang mana Contohnya? tadi sempat Mhm. Budia juga bilang itu salah satunya adalah pertumbuhan industri itu sebenarnya tadi atau perkembangan Mmm. industri di seberapa secure di negaranya. Itu pertama, pertumbuhan industri. Terus ada lagi itu keadaan regulasi dan politik di negara itu. Yang pasti ya kita sebagai manusia mau hidup di daerah yang tenang, nggak mau di negara atau daerah yang mungkin banyak terjadi peperangan atau Mhm. masih masa setelah perang. Jadi kayak Mhm masih masa mhm. restorasi. Itu pasti perekonomiannya lagi hancur itu. Jadi kayak Iya iya mereka butuh iya. waktu untuk menstabilkan pendidikan, pendidikannya menciptakan skill, skillnya menciptakan ekonomi. Itu kayak masih panjang. Nah, itu kita bisa memilih untuk negara yang udah mapan sebenarnya. Itu terus sama satunya itu seberapa eh, negara itu atau daerah itu mewujudkan perputaran ekonomi. Jadi kayak di luar negeri itu kan yang kita tahu buat teman-teman thinkers nih ya yang mau hidup di luar negeri, itu memang pengeluarannya besar, tapi pendapatannya juga besar. Nah, yang di Mmm. Indonesia ini yang dirasakan orang-orang itu kan pengeluarannya besar tapi pendapatannya tidak besar itu loh. Iya sih, di situlah ada kesenjangan ya, Nah, antara kesenjangan dalam ini dan yang luar. kesenjangan ini yang membuat kayak oh orang Indonesia mulai mikirin nih hidup di luar negeri.
Tapi selain itu ada faktor lagi, kultur. Kultur ini yang menurutku masih menciptakan kenapa kok orang yang kabur kabur aja dulu itu juga nggak langsung ambrol banyak banget gitu, enggak. Mhm. Ternyata kultur itu emang ngaruh sama kebiasaan kita. Misal kalau kita ini pagi bangun kebiasa beli bubur, Mhm. bubur Bubur ayam ayam, misalnya, atau beli soto yang soto, hangat-hangat gitu itu ya. kalau di luar negeri bisa jadi nggak ada. Karena mungkin di luar negeri terbiasa makanan yang lebih siap Instan nggak saji, sih? misalnya Heeh. roti mungkin sama susu, udah itu aja. Karena banyak convenience store gitu ya Heeh, yang heeh. provide Nah, instant itu yang food. akhirnya jadi faktor kenyamanan hidup itu. Nah, itu yang jadi faktor terbesar. Mhm, Nah, mhm. selanjutnya nih aku juga ada pertanyaan nih, gitu ya. Oke. Jadi kalau itu kan tentang standar hidup nih yang dipilih sama masing-masing orang yang bisa jadi beda. Tapi kalau menurut review Budia tentang Mhm. Indonesia, WNI nih, kita nih kita gini, kan WNI. heeh. Nah, itu gimana kalau melihat enak dan nggak enaknya di sini itu? So far ya dengan pengalaman kerja kurang lebih 4 sampai 5 Hmm. tahun itu bener sih apa yang dikatakan Pak Hmm, Ibra. hmm, hmm, Kita tuh cenderung minim ya pendapatannya, hmm, tapi yang dikeluarkan juga lumayan banyak. Jadi meskipun, batas yang dikasih itu merupakan UMR atau hmm, apa, itu bagi kita tuh ya masih kurang gitu. Entah, hmm, mungkin ada asumsi atau perspektif bahwa, "Oh itu kurang bagus tuh manage hmm, keuangannya," atau, "Itu nggak bisa tuh berarti harus dikurangi, harus banyak nabungnya gini-gini." Tapi in the end, hmm. coba kita lah beri rasio kalau misalnya, pendapatannya itu dapat 10 lah misal, dari Oke. 10 ini berapa ditabung, berapa keluarnya itu, kadang nggak sebanding gitu sama harga Iya, yang iya, iya. diberikan sama Indonesia itu sendiri. Oke, 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 oke. Karena kan apalagi ya kalau misalnya kita masih single nih, itu kan kebutuhan hidup masih ke satu orang aja. Nanti kalau misalnya udah Iya, sepakat tuh, sepakat. berdua atau udah punya keluarga itu kan kita harus, Hmm, 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 hmm. mempertimbangkan ulang atau menghitung ulang, mengkaji ulang. Nah itu sih menurutku yang menjadi, apa ya, concern juga gitu loh di Iya. Indonesia. Seperti itu sih kalau aku, Pak Ibra. Kalau aku punya concern yang sama juga di hal itu, Mmm, tapi somehow bagiku ya, Butia, yang faktor itu menurut saya ada faktor lagi yang menyebabkan kok itu terjadi. Itu kemampuan dagangnya di Indonesia yang bagi saya tuh mmm, masih terlalu bukan malah end result. Jadi kalau kita dagang kan sebisa mungkin end result ya teman-teman. Kalau di istilah manajemen itu ya hasilnya itu langsung memangkas segala permasalahan yang ada. Jadi end result. Nah, kalau di Indonesia ini kita jualan bahan baku. Yang mana bahan baku ini kalau kita jual, kita punya pilihan untuk beli hasil olahan bahan baku itu dari negara lain yang bisa mmm. ngolah. Jadi kan Iya, kayak iya, iya, itu kita miris ini juga itu. kita ini negara supplier Mhm, tapi jadi miskin karena nggak bisa memberi nilai tambah. bener. Kayak misal di luar negeri itu ada misalnya jasa atau tenaga yang mana mereka itu punya industrinya untuk mengolah logam mulia. Mhm. Di Indonesia punya logam mulianya. Cuman kita jual itu logam mulia mentah ke luar negeri. Di luar negeri diolah, dijual lagi ke luar negeri yang lain, dijual lagi ke Indonesia, kita beli. Nah, itu kan kayak Mmm, rugi dong kita mhm. beli dengan harga tinggi tapi waktu jual bahan bakunya itu tuh murah. Mirisnya itu bahan baku dari negara kita sendiri gitu Nah, ya. yang mana kita pun sebenarnya butuh itu gitu. Entah Bener, bener, kitanya bener. atau nanti keturunan-keturunan selanjutnya yang butuh gitu loh. Mhm, Itu tapi kalau yang mau ada hmm, contoh sederhananya tuh ada kakao sih atau coklat mhm, ya mhm. biasanya. Itu di Indonesia Gimana kan tuh? banyak tuh. Maksudnya Iya, iya, penghasil iya. produsen kakao terbesar itu Mhm, ada di mhm. Indonesia. Oh, Nah, tapi mirisnya mhm, adalah, orang-orang Indonesia itu sendiri bahkan merasa lebih hmm. pride atau bangga ketika mereka bisa membeli Jualan. heeh, membeli produk dari Swiss atau dari Oh, malah mana, belinya. yang Oh, mana padahal kakao itu sendiri ketika bahan mentahnya eee, distribusikan ke luar negeri kayak itu, mereka yang olah kemudian hmm. dijual lagi dalam bentuk made in sana, Iya, walaupun iya, iya, iya. produksinya dari Indonesia atau misal bahan baku atau bahkan bahan Iya, iya, mentahnya iya, dari iya. Indonesia, mereka jual lagi dengan harga yang lebih berkali-kali lipat tentunya, Mhm, tapi mereka kita sendiri bahkan ya punya label bahwa, "Oh ini loh coklat dari luar negeri, dari mana?" Nah itu sih yang iya, iya, mungkin iya, iya, perlu iya. dibahas juga tadi seperti yang dibahas Pak Iya, Ibra, iya. kalau di Indonesia tuh kayak kurang ada, proses high end-nya.
Hmm. sehingga banyak dimanfaatkan oleh berbagai pabrik atau Iya, industri iya, di iya, luar sepakat, negeri kayak sepakat, gitu. sepakat, sepakat. Nah, ngomongin itu ya tadi, kenapa kok bukan ya, itu testimoni Iya, keadaan Indonesia ya yang masih benar. berjalan gitu. Nah, kalau di luar negeri, ini mungkin aku dulu ya, berarti ya. Boleh. Yang ke- kalau aku melihat keadaan luar negeri yang dibandingkan Indonesia, Indonesia tadi kan jual bahan baku. Nah, di luar negeri itu ada juga yang jual bahan baku. Kayak contohnya wool. Terus Hmm, ada lagi itu energi. Energi itu menurut saya bahan baku ya. mhm, Rusia itu jualan energi sebenarnya. Yang itu oke. nanti sama negara yang beli energi dari Rusia itu bisa diolah entah jadi listrik, entah jadi untuk pembangkit tapi tenaga nuklir. Itu. Nah, cuman kan perbedaan antara dagangannya tadi Rusia ya. Contohnya kalau yang Mhm, wool itu kayak masih sama lah kurang lebih, di Indonesia juga ada beras, ada benang, ada sutra. Kalau energi ini menurut saya nilainya cukup tinggi karena walaupun energi ini bahan baku, contohnya misalnya apa tuh energi apa? distorkan jadi bentuk padat, misalnya Mmm, litium kalau nggak oh salah, oke. kalau nama kimianya itu Mhm, litium. mhm. Itu litium kalau dipakai itu buat membangkitkan misal pabrik, buat membangkitkan mesin, itu jalan gitu loh. Jadi Mmm, walaupun itu bahan baku, itu tetap perlu melewati proses olah. Jadi bahan bakunya nggak pure kayak di mhm, kita langsung bisa dipakai gitu langsung ya? bisa, Mhm, ya wis bahan baku itu aja yang mhm, mentahan mhm, gundulan gitu. mhm, Itu mhm. sih yang kalau di luar negeri. Nah, kalau Butia ada melihat contoh lain itu enggak Kalau di dari negara aku lain sih misal? negara lain, ya itu tadi sih bukan ke masalah bahan bakunya ya, Hmm, cuman gimana sih perbedaan yang signifikan antara hmm, regulasi dalam negeri dan luar negeri itu tadi. hmm, Gimana cara mereka menyejahterakan karyawannya, terus gimana mereka hmm. provide tempat Iya, atau iya, 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 iya. apa ya, jasa-jasa yang diberikan terhadap karyawannya juga. Nah itu kan, apa ya, lumayan kerasa juga gitu loh Hmm, untuk hmm, kita terutama. Menurutku itu kurangnya ya itu di Indonesia tuh kayak gitu. Tapi plusnya hmm. apa nih kalau menurut Pak Ibra? Oke, tadi tadi kita Heeh. matanya negatif terus Iya, ya. kita udah Sekarang kita lihat mengkritisi yang plusnya. enggak-enggak Oke, nih. oke. Yang Terima sekarang kasih tegurannya, Bu Tia. heeh, Jadi heeh. kalau menurutku positifnya di sini itu Mhm. masyarakatnya sih. Menurutku kita masih ketolong sama masyarakat karena bagi saya ini mungkin keadaan politik atau keadaan isu yang beredar, meskipun isu itu bukan selalu politik ya, misal tentang listrik kah, tentang apa sumber daya pangan kah, tapi sesama masyarakat kita itu masih punya tolong menolong yang Mmm, sedemikian kental. Kayak mmm. walaupun mungkin di beberapa orang saking akrabnya tolong menolong itu muncullah kayak misal kedekatan yang nggak ada privasi lah, kayak semudah itu mampir ke dalam rumah Oh, sambil iya, iya. rokokan Guyub misalnya. banget ya Heeh, itu heeh. ya. Cuman pada akhirnya itu membantu dibandingkan Mmm, rata-rata teman-teman kita yang di luar negeri yang rata-rata punya review bahwa di luar negeri itu benar-benar menghargai privacy. mhm. Saking private mereka jadi cuek. Bahkan kayak udah tahu ada misal korban kecelakaan, Mhm, itu mereka nggak ambil pusing untuk ikut bantu gitu loh. mhm, mhm. Itu sih yang menurutku jadi enaknya di Indonesia. Nah, ini Iya, bahasan terakhir nih ya. tapi itu relate sih Pak Ibra Iya. mengenai apa, keramah tamahan Indonesia Hmm. karena saya sempet baca jadi dari Internations ya tahun Hmm. 2024 Indonesia tuh memasuki urutan kedua dari 10 negara teramah di Iya, iya, dunia iya, iya. gitu. Jadi Bagus mungkin lah saking berarti. ramahnya ya, apalagi Hmm. kalau, para bule-bule datang gitu ya hanya untuk wisata atau mungkin, main-main atau mungkin menengok sanak saudara, kita kan dengan mudahnya kayak, "Eh, Mister, halo Iya. gini-gini, let's take a picture," Sepakat, gitu-gitu sepakat, ya. sepakat, Nah itu sepakat. mungkin yang akan menjadi apa ya, suatu ciri khas juga gitu di Indonesia Hmm. bahwa kita tuh punya keramah tamahan yang tidak terbatas gitu Iya, 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 ya. iya. Nah, ini jadi bahasan terakhir nih, Mhm, Putih. Oh ya, eh ada nggak menurut Butia negara yang ideal dalam hal yang kita singgung tadi? Kan tadi kita nyebut Indonesia tuh ramah. Ini juga pesan ya mhm, buat thinkers yang mungkin sekarang masih duduk di bangku sekolah. Mungkin memang kita semua ini ramah, tapi kalau kalian terjerumus ke jalur yang nggak benar sampai jadi koruptor, sampai nah jadi itu manipulator, take notes, diktator, itu keramahan itu nggak akan menjawab
permasalahan itu gitu loh. Karena sumber daya yang kalian exploit itu akan habis. Dan sisanya negara Hmm, kalau nggak punya sumber daya kan nggak punya nilai iya, dagang. Itu benar. berpeluang dijajah loh kalau Mhm kayak mhm gitu. mhm. Nah, ngomongin tadi nih, negara yang punya ideal dalam hal mensejahterakan rakyat, terus lapangan pekerjaan yang Mhm terus mhm. pendidikan, perkembangan pendidikan buat anak-anak itu juga Ada nggak, Mhm. Putih? Menurut Sebenarnya Putih di nih? setiap negara luar ya, terutama kalau misal kita lihat dari seberapa jauh Mhm. kita mau berpetualang dulu sih Iya, kalau iya, dari iya. aku. Kalau misal Oke. dari Asia Tenggara, itu aku lebih ke Singapura mungkin ya, karena dia termasuk negara maju, terus UMR-nya juga tergolong tinggi, Hmm. meskipun biaya hidupnya relatif lebih mahal dari Indonesia, tapi itu Hmm. masih bisa dijangkau. Tapi Hmm. kalau Asia secara keseluruhan, saya lebih prefer Jepang. Seperti yang sudah Oh, saya oke. sebutkan tadi, mereka sangat-sangat itu ya, sangat-sangat mempedulikan kesejahteraan karyawannya, kayak gitu. Mhm. Tapi ada lagi satu yang di luar benua Asia, di Australia, saya tuh Hmm. pengen ke Melbourne. Itu kan Oh, itu dari waktu saya SMP itu termasuk salah satu negara terbersih di dunia, itu oke, oke, sih. oke, Jadi oke. mungkin, saya nggak tahu ya, cuaca tuh kan kadang berpengaruh juga Mhm. gitu loh kalau waktu kita kerja. Kalau Mhm. panas ini kan mood Sepakat, mood. Nah, sepakat. itu mungkin kalau misalnya di sana kan lebih ya lebih adem, terus lebih Mhm. asri, terus juga nggak banyak sampah berserakan, terus Mhm. banjir-banjir yang disebabkan bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian warganya itu juga minim gitu loh, nggak sama Mhm. kayak di Indonesia. Aku pengennya di situ sih antara 3 itu. Oke, oke, oke. Apalagi sekarang kan banyak beasiswa juga ya, Pak, ya di Iya, iya, sana. iya, iya. Heeh, jadi mungkin kalian kalau tertarik Mhm. bisa cari lebih tahu lebih dalam mengenai itu. Iya, itu sebenarnya termasuk sedikit tips ya tadi ada, eee, kalau di luar negeri itu jalurnya biasanya kalau pindah kewarganegaraan atau, mau menetap di luar negeri itu ada syaratnya, biasanya lewat jalur pendidikan atau jalur kerja. Yang mana Mmm, rata-rata kalau negara yang saya lihat ya kayak Jepang, itu 3 sampai 5 tahun itu untuk apa minimal kerjanya? bekerja atau Mhm. mengenyam pendidikan dan boleh berkesempatan, pindah kewarganegaraan. Oh, jadi maksudnya kayak di-keep up dulu selama 3 sampai 5 Mhm, tahun di mhm, Jepang mhm, dulu? Oh, simpelnya nggak kita boleh. kayak Mhm dikip dulu di mhm sana untuk mhm. mungkin menambah nilai ekonomi atau menambah kontribusi di pendidikan nggak tahu ya, Jadi cuman nggak boleh pindah-pindah setahun di Jepang iya, itu nggak oh, boleh. oke Jadi oke. kalau untuk mau pindah kewarganegaraan tuh syaratnya gitu dulu. Nah, buat teman-teman thinkers yang keburu cabut, faktor itu pertimbangkan karena negara rata-rata Mmm, itu bisa paling pendek itu 3 tahun, paling lama itu bisa 5 tahun lebih. Jadi ada yang 8 tahun, ada yang 10. Nah, itu kan kasarannya nih teman-teman yang berniat untuk mensejahterakan diri, jadi punya faktor yang tidak jelas lagi, yaitu status kependudukan kalian. Karena nah, iya, ya kali gitu loh 10 tahun atau 3 tahun untuk tidak berstatus resmi warga di situ. bener bener Itu bener. resikonya gede banget, bahkan kalau kurang wawasan basic hidup, itu bisa nyasar ke perdagangan manusia Wah, ilegal iya tuh loh. sih, itu bener, Pak. Itu Heeh yang heeh perlu heeh. dipertimbangkan ya. Jadi jangan lihat enaknya aja Mhm, ya, mhm, bahwa mhm. cuacanya menarik lah, Mhm. kemudian gajinya gede gitu. Mhm, nggak semuanya kayak film Mhm, Hollywood, mhm mhm nggak mhm kayak mhm. Bollywood dan anime dan K-pop ya. Bener bener Nggak bener. semuanya semanis itu teman-teman Ya oleh karena thinkers. itu kalau, mendapatkan info tuh jangan setengah-setengah juga ya, Betul, karena kan, betul, betul. semakin ke sini banyak juga ya dari Iya. negara luar gitu kan, hashtag kabur aja dulu kan banyak nih mulai Mhm, dikenal dari luar Indonesia. Itu kan mhm. orang-orang termasuk Jepang juga kan Iya, memberikan kesempatan bahwa, "Hai kita butuh tenaga kerja Indonesia butuh iya. tenaga kerja Indonesia," tapi kita lihat dulu lah terms and conditions-nya itu Mhm. udah memenuhi kriteria kita dan Nah, ada minusnya nggak? Kita harus baca regulasinya satu persatu, akan menyulitkan iya, kita nggak ke depannya, kayak gitu. iya, sepakat, sepakat. Mhm, Ya kurang lebih seperti itu ya thinkers, benar. tips trik ya termasuk Iya, walaupun mungkin kita nggak berniat ngasih tips trik. mhm. Cuman topik ini memang bisa jadi nggak semuanya setuju karena memang ya reality itu susah, guys. Bisa dipertimbangkan lebih matang lagi mana yang jadi Mhm, keputusan hidup kalian. mhm. Kalian bisa komen-komen di Hmm, kolom komentar ya, sepakat, menurut sepakat. pendapat kalian gimana gitu? Iya. Prefer luar negeri atau dalam negeri? Atau ada satu lagi nih yang menarik, Apa tuh? atau tetap hidup di Indonesia tapi gaji luar Nah, itu negeri? boleh tuh. Kok saya sepakat Nah yang itu ya? nah itu oke tuh. Jadi kita, dengan style Indonesia yang gini, terus Mhm. dapat ramah tamahnya dapet, budayanya Iya, dapet, iya, iya, panasnya juga benar, tetap benar. dapet, cuman gajinya bisa double gitu. Nah itu Benar, mungkin benar, bisa benar. jadi pilihan thinkers juga untuk beberapa tahun ke Mhm. depan atau mungkin masa depan thinkers yang Setuju, sedang setuju. menyusun
Itu, nah kayak gitu sih. Ya, insight yang sangat tidak expect ya kalian lebaran-lebaran menerima insight seperti ini. Iya. But anyway, kita tutup dulu Thinkers. See you minggu depan dengan topik yang baru dan pembawa acara yang gak kalah menarik. See you. See you.